PHK massal di tengah krisis corona, ratusan ribu karyawan di Indonesia jadi korban. Munculnya virus corona menimbulkan krisis di mana-mana. Tak hanya sektor kesehatan yang dibuat sangat kerepotan, sektor ekonomi pun tak kalah kelimpungan. Apalagi ada imbauan physical distancing atau berdiam diri di rumah. Peraturan ini memang bisa mencegah penyebaran virus corona lebih luas lagi. Namun, di sisi lain, berbagai sektor industri jadi kesulitan karena pelanggan mereka jadi berkurang. Perputaran uang pun jadi melambat bahkan berhenti. Laba yang biasa dinanti jadi ikut kocar-kacir. Dan berikut adalah pembahasan massal di tengah sedikit perusahaan terpaksa melakukan segala cara agar bisa bertahan. Salah satunya dengan menerapkan pemutusan hubungan kerja atau PHK pada karyawan mereka. Sebab mereka tak bisa lagi menggaji pekerjanya. Lantas, bagaimana nasib para karyawan yang mengalaminya? Bisakah mereka bertahan dalam kondisi ini? Pemerintah mendorong perusahaan untuk sebisa mungkin tidak melakukan PHK, karena ada berbagai solusi lain yang bisa dilakukan. PHK bukanlah satu-satunya cara bertahan bagi perusahaan. Solusi lain yang bisa dilakukan adalah mengurangi fasilitas pekerja tingkat atas, seperti manajer dan direktur, sehingga anggarannya bisa digunakan untuk para karyawan yang lain. Perusahaan juga bisa mengurangi shift pekerja, jam kerja, atau hari kerja. Jadi para karyawan dapat dipertahankan walaupun gajinya dikurangi sesuai beban kerja yang baru. Cara-cara ini penting untuk dilakukan supaya tak terjadi ledakan pengangguran di Indonesia. Dalam situasi yang serba tak pasti ini, para karyawan sebaiknya tetap bekerja keras. Kita juga perlu menyiapkan dana darurat dan rencana cadangan. Mungkin saat ini perusahaan kita masih aman-aman saja, namun kita tak pernah tahu seperti apa kondisinya di masa depan. Apalagi belum ada prediksi kapan krisis corona ini akan segera berakhir. Jadi sebaiknya kita bersiap-siap dan tetaplah bekerja dengan rajin seperti biasa. Alangkah bagusnya kalau kita bisa menyiapkan dana darurat untuk berjaga-jaga. Kalau mendapat THR menjelang Lebaran, simpan saja dulu dan hindari belanja berlebihan. Tidak ada salahnya juga untuk menyiapkan rencana cadangan seandainya kita di PHK. Perbarui CV dan dokumen kita supaya siap kalau harus melamar pekerjaan yang baru. Bagaimana kalau kita sudah terlanjur di PHK oleh perusahaan? Mungkin memang sulit, tapi berlarut-larut dalam keputusasaan juga tidak baik. Sebaiknya terima keputusan tersebut dengan lapang hati. Ingatlah bahwa PHK bukan akhir dari hidup. Saat ini kondisinya memang sulit, tetapi kita pasti bisa bertahan asalkan terus berusaha. Para karyawan PT Sangyong diberitahukan kepada seluruh karyawan PT Sangyong bahwa perusahaan akan melaksanakan pemutusan hubungan kerja atau PHK massal terhadap semua karyawan dan karyawati PT Sangyong. Pelaksanaan PHK massal ini akan dilakukan bertahap. Tahap pertama akan dilakukan di hari Rabu ya, tanggal 13 Mei 2020 sebanyak kurang lebih 1.800 karyawan. Media sosial diramaikan dengan video pecahnya tangisan sejumlah orang yang disebut merupakan karyawan Ramayana Depok, Jawa Barat. Terlihat dalam video tersebut sejumlah pegawai yang didominasi perempuan mengenakan seragam kerudung merah muda, baju abu-abu dan bawahan hitam.
Banyak di antara mereka berpelukan satu sama lain. Mereka menangis dan bermaaf-maafan lantaran perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK kepada mereka. Video tersebut diunggah oleh akun Instagram @undercoffee.id Selasa 7 April 2020. Realitas masyarakat, Ramayana Depok PHK karyawan nangis histeris, tulisnya dalam caption. Sementara itu, kondisi finansial disebut menjadi alasan utama diberlakukannya PHK terhadap 100 lebih karyawan Ramayana Depok.